Film garapan Kieran Cameron Witchit ini berkisah tentang kutukan Jin Kong Kaek yang melegenda dan dikenal sebagai hantu Toa Nana. Karena suatu alasan, Win membawa anak istrinya untuk pindah ke rumah di kampung halamannya di Provinsi Narathiwat. Kepindahan mereka ke tempat terpencil di Thailand Selatan itu membuat mereka justru terperosok ke dalam bahaya. Kekuatan gelap terus menghantui hingga ayah dua anak itu harus berjuang mati-matian untuk melawan kengerian dari alam jin. Dan berikut ceritanya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Di tahun 1373, gadis bernama Ni membawa lari benda keramat berupa keris Thailand yang disebut dengan Krit. Gadis malang itu dikejar oleh ayahnya sendiri bernama Tohma paranormal yang meminta agar keris itu dikembalikan. Setelah kakinya terjerat akar pohon, Ni terjatuh dan berhasil dikepung warga. Ayah membujuk anak gadisnya itu untuk menyerahkan keris pada Tohma. Ni justru semakin melawan dan memberontak hingga menodongkan keris ke arah ayahnya sendiri. Terpaksa, sang paranormal membekuk gadis itu dengan kekuatannya dan mengikat tubuh Ni agar tidak membahayakan orang lain. Tohma memaksa Ni untuk memberikan benda pusaka yang berisi jin nenek buyut. Awalnya, Ni tak mau mengaku, namun setelah Tohma menemukan bungkusan kain merah, akhirnya Ni mengakuinya. Meski Ni terus berteriak dan memberontak, Tohma tetap memusnahkan benda keramat yang dipercaya sebagai rumah jin itu. Dan film pun dimulai. Setelah tertangkap, gadis malang itu diikat kencang agar tidak melarikan diri. Tohma membaca berbagai macam mantra dengan kepala kambing yang tersaji di depan mata. Tasbih dan dupa melengkapi prosesi pemusnahan benda keramat yang mengganggu kehidupan gadis malang itu. Tak disangka, Ni sudah dirasuki iblis dan dengan mudah berhasil melepaskan diri. Tohma membacakan doa untuk melepas ikatan antara iblis dengan si gadis itu. Si iblis berteriak histeris dan bersumpah akan mencari wanita pengganti dari para keturunan Adam. Ia mencongkel matanya sendiri sembari tertawa terbahak-bahak. Kisah memasuki babak prolog yang berjudul Jin Dasim Nenek Buyut. Puluhan tahun setelah kejadian itu, Ni berdiri termenung menatap rumah megah yang dibangun di atas tanah keluarganya. Malam itu, di persimpangan Narathiwat 4 km ada razia polisi untuk mengamankan jalan. Setelah meninggalkan Bangkok, Win bersama anak istrinya masih menempuh perjalanan yang amat jauh untuk menuju ke kampung halaman. Sesampainya di rumah megah itu, Lin naik ke lantai 2 dan melihat foto seorang wanita di sana. Ia sangat tertarik untuk menjelajah tempat baru hingga sampai di balkoni yang menghadap ke laut lepas. Merasa tak betah berada di tempat asing, Lin terus merengek minta pulang. Win, yang baru saja mendapat surat pemberitahuan terkait penyitaan properti, langsung marah dengan anak gadisnya. Ia tak mampu menjelaskan semua hal yang terjadi terkait permasalahan ekonomi keluarga yang terlilit hutang. Win meminta Lin untuk segera beradaptasi di tempat barunya itu. Lin, Joy memberikan obat pereda nyeri untuk Lin yang kram perut dan menyuruh anak itu untuk kembali ke kamar. Pagi harinya, Joy sibuk merapikan barang bawaan di rumah sebelumnya. Ia memanggil dua anaknya, Lin dan Mina, untuk ikut membantu di bawah. Joy tak sengaja menemukan buku kuno yang berisi tata cara mencegah ilmu hitam jin. Anehnya, dalam buku itu hanya berisi lembaran kosong tanpa ada tulisan sedikit pun. Joy menyingkirkan beberapa barang yang kurang penting untuk disimpan di gudang bawah tanah. Ia meminta Lin dan Mina untuk memindahkan beberapa kardus ke dalam gudang. Meski sudah lama tak dihuni, rumah itu masih menyimpan berbagai macam barang kuno. Lin menemukan tasbih yang berbentuk seperti kalung vintage dan menunjukkannya pada sang kakak. Di tempat lain, mereka menemukan tanduk binatang yang telah mengering. Mina menyimpan tanduk itu untuknya dan kembali ke atas untuk menghampiri ibunya. Di waktu yang sama, Win menghadiri prosesi pemakaman warga muslim di Thailand Selatan bernama Chat. Saat jenazah itu dibiarkan terbaring di dalam tanah, tiba-tiba Win sempat ketakutan melihat kondisi mayat itu. Seorang warga yang melayat pun dirasuki iblis bengis hingga berteriak histeris.
Tohma meminta anaknya Ding untuk mengatasi kasus kerasukan itu, namun Ding menolak dengan alasan belum siap. Terpaksa, Tohma yang sudah berumur tua meruqyah wanita itu dan mengeluarkan jin yang merasuki tubuhnya. Iblis itu bersikeras hendak mengambil tubuh dari si wanita karena ia menyukainya. Tohma membacakan berbagai macam doa dari ayat suci Al-Quran dengan penuh keimanan. Setelah membaca ayat kursi, ia meniup tubuh wanita itu hingga memuntahkan cairan putih berbusa. Setelah beberapa menit kemudian, Win menyapa Toh Iman setelah sekian lama tak bersua. Malam harinya, Mina tak bisa tidur dan memperhatikan tasbih antik serta tanduk hewan yang ia temukan. Karena lapar, ia pergi ke dapur untuk mencari makanan dan langsung kembali ke kamar. Mina terperanjat mendengar gagang pintu yang bergerak dari dalam. Ia memeriksa ruangan di ujung lorong itu dan berusaha untuk membukanya. Tiba-tiba, gagang pintu itu sampai copot karena terlalu kuat menariknya. Beberapa tikus keluar dari ruangan kosong itu hingga membuat Mina ketakutan dan melenggang pergi. Pintu menutup dengan sendirinya dan muncul sesosok manusia berkulit hitam. Karena lorong lantai 2 masih gelap, Mina tak bisa melihat bayangan siapa yang berdiri di dekat ruangan itu. Saat ia hendak menghampiri bayangan hitam itu, terdengar suara azan yang membuat bayangan itu menghilang. Di tempat lain, seorang wanita penyihir membaca kitab tentang ilmu alam goib. Dari apa yang tertulis, dikatakan bahwasanya jin Dazim bertugas untuk menyebabkan peperangan serta kebencian di hati keturunan Adam. Salah satu cara untuk menangkal sihir adalah dengan menggunakan jin di mana jin bisa melawan jin lainnya. Di suatu pagi, rumah Win kedatangan tamu yang ditugaskan Chad untuk memperbaiki knop pintu. Nasrin, tetangga mereka, membawa sang ponakan bernama Lee untuk memperbaiki pintu itu. Lin yang berada di rumah mempersilahkan mereka masuk dan menemani Lee ke lantai 2. Karena mereka seumuran, Lee berusaha mengakrabkan diri dan berkenalan dengan Lin. Sementara itu, Nasrin menunggu di lantai bawah sembari melihat foto keluarga di sana. Joy menyapa wanita itu sembari berkenalan. Nasrin membawakan camilan sebagai tanda perkenalan untuk Joy. Sore harinya, Tohlung sibuk meruqyah wanita kesurupan setan. Ia bertanya berulang kali, siapa Tuhanmu? Namun jin di dalam tubuh wanita itu semakin memberontak. Nasrin ikut membantu dan menahan tubuh si wanita. Ia sampai kena gigit di jarinya karena tak hati-hati saat menyentuh pasien kerasukan. Siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Setelah pasiennya sembuh dan pamit pulang, Tohlung duduk bersama adiknya Nasrin sembari menasihati agar lebih berhati-hati. Sebagai adik dari orang pintar, ternyata Nasrin terobsesi untuk mempelajari ilmu sihir juga. Nasrin merengek pada sang kakak agar ia bisa menjadi syaman wanita. Tohlung menegaskan jika di keluarga mereka wanita tidak boleh belajar sihir apalagi menjadi syaman. Karena ia tak bisa mempelajari sihir, Nasrin meminta Tohlung untuk menuntaskan hajatnya. Ia pun memberikan foto keluarga Win lengkap dengan istri dan kedua anak-anaknya. Nasrin sengaja mengambil foto itu dari rumah Win hanya untuk mengirim sihir pada keluarganya. Di tempat lain, Win sudah mendapat pekerjaan di bisnis wisata Kolabut. Chad adalah orang yang berperan besar dalam pekerjaan itu dan membawa Win untuk bergabung. Malam harinya, Joy membuka buku ilmu jin sambil menyantap camilan yang dibawa Nasrin. Joy bercerita jika siang tadi ada teman Chad yang datang untuk memperbaiki pintu. Percakapan yang semula tenang tiba-tiba berubah menjadi panas. Joy mulai mengeluhkan sikap suaminya yang sering pulang telat. Bahkan bertemu teman menjadi permasalahan pelik untuk Joy yang seharian beberes tanpa bantuan. Mereka saling menyalahkan dan bertengkar hebat sampai membahas kegagalan bisnis Win di ibu kota. Melihat orang tuanya yang bertengkar, Mina langsung melerai mereka berdua. Di malam yang sangat larut, Joy tidur dengan kondisi jendela yang terbuka lebar. Seekor kalajengking berjalan di tepi jendela memasuki kamar itu. Selimut Joy ditarik oleh entitas tak terlihat hingga membuatnya terbangun kedinginan. Joy langsung menutup jendela di kamarnya itu, namun tiba-tiba ia tertegun melihat sosok mengerikan yang berdiri di depan rumah menatapnya.
Kalajengking yang nangkring di tepi jendela mulai menunjukkan aksinya. Joy bisa mendengar kalimat aneh dari sosok mengerikan itu jika ia akan menjadi budak iblis. Di waktu yang sama, Win terbangun mendengar teriakan Lin yang histeris. Ternyata, Lin dan Joy menemukan bangkai hewan segar yang dibentangkan di halaman rumah. Pagi harinya, Joy merasa tak enak badan hingga tak berhenti muntah-muntah. Lin mengirimkan foto bangkai hewan semalaman pada teman sekolahnya Mimi yang masih berada di Bangkok. Melihat foto organ dalam hewan, Mimi langsung memaksa Lin untuk kembali ke Bangkok. Lin tak bisa pergi dari tempat itu karena ia tak memiliki tempat tinggal lagi di Bangkok. Oh, nenek. Oh, nenek. Lin ketakutan melihat sosok wanita tua yang tiba-tiba saja menepuk pundaknya. Wanita tua itu memperingatkan Lin untuk tidak menyimpan benda keramat karena benda itu bisa membuat keluarga Lin hancur. Joy menghampiri putrinya yang ketakutan dan membawanya pulang ke rumah. Nancy. Di waktu yang sama, Mina masih menyimpan tasbih dan juga tanduk hewan di kamarnya. Ia tak memahami jika dua benda antik itu adalah pusaka alam gaib yang keramat dan bisa membawa kesialan jika tidak diperlakukan dengan semestinya. Malam harinya, Win meminta bantuan polisi untuk patroli di rumahnya. Ia tidak ingin terulang kejadian semalaman di mana bangkai hewan terbentang di halaman rumah. Joy kembali muntah-muntah, namun kini darah yang keluar. Saat tertidur, Joy mendengar Lin memanggilnya dan berlari keluar kamar. Joy bangkit dari ranjang untuk mengikuti kemana perginya anak itu. Ternyata sosok yang menyerupai Lin itu masuk ke ruang kosong yang terdapat kursi goyang di dalamnya. Joy memeriksa isi ruangan untuk mencari keberadaan Lin di sana. Tak taunya, ruangan itu menyimpan tangga rahasia menuju ke ruang bawah tanah. Joy turun ke dalam dan melihat sekelebat bayangan disertai suara Lin memanggilnya. Tak berselang lama, muncul bola kecil yang menggelinding di depan kaki Joy. Saat diambil, ternyata bola itu adalah bola mata milik Ni. Di ujung basement, Joy melihat Lin menunduk sendirian dengan kepala yang bergetar. Joy mendekati anak itu dan Joy lari ke atas untuk kembali ke kamar, namun pintu ruangan itu terkunci rapat hingga tak bisa dibuka. Kursi goyang yang ada di sana bergerak dengan sendirinya dan Siapa? sosok hantu wanita tua mengerikan muncul tepat di belakang kepala Joy dan berbisik, "Siapa Tuhanmu?" Joy yang ketakutan berteriak minta tolong dan memanggil nama suaminya. Setelah kelelahan, Joy jatuh pingsan di ruangan itu dan terbangun berada di dalam kamar. Allahu Akbar! Adegan mundur ke belakang saat Toh Imam meruqyah Ni yang kerasukan iblis Dasim, nenek buyut. Wanita itu terus meronta dan melawan seolah enggan pergi dari tubuh Ni. Toh Imam mendekati wajah Ni dan membacakan doa. Tiba-tiba, Aku tanya, siapa Tuhan kamu? banyak belatung keluar dari muntahan Ni yang mengotori tubuh Toh Imam. Ayah Ni terkejut menyadari putrinya menghilang dari ranjang. Angin berhembus kencang hingga memadamkan api obor yang menyala. Dalam kondisi gelap gulita, Toh Imam meminta ayah Ni untuk segera menyalakan lilin. Namun anehnya, iblis itu sengaja meniup api dari ruangan agar gelap gulita. Toh Imam meminta ayah untuk melempar korek api ke bawah ranjang. Ternyata, wala. Kau, Toh Imam kembali membaca ayat ruqyah untuk mengalahkan iblis Dasim yang bersemayam di dalam tubuh Ni. wala yakhudhu bi'insuhuma warul qaliyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Toh Imam terus membaca doa hingga tubuh Ni mulai lemah dan tak sadarkan diri. Adegan kembali ke waktu sekarang, di mana Lin duduk sendirian menatap laut di atas ayunan. Li, pemuda desa, langsung menyapa gadis kota itu untuk saling mengakrabkan diri. Ia memberikan nomor ponselnya di HP Lin agar bisa lebih dekat dan saling berkomunikasi. Di tempat lain, Joy memeriksakan tangannya yang terkena sengatan kalajengking. Sementara itu, Win mengunjungi para nelayan bersama dengan Toh Imam. Tanpa mereka sadari, Toh Lung sedang merapalkan mantra untuk mencelakai Mina dan Joy. Malam itu, mereka berdua membeli makanan di pinggir jalan untuk mengisi perut yang keroncongan. Suara Toh Imam terdengar menjelaskan tentang bahaya ain atau tatapan iri dengki manusia. Penyakit yang disebabkan oleh ain dapat menyebabkan kematian dengan cara yang sangat kejam. Mina melihat bangkai kucing yang mati tertabrak di tengah jalan.
Di antara jenis ilmu hitam, Ain adalah yang paling pertama untuk diwaspadai. Setelah membeli makanan, Joy dan Mina melenggang pulang menggunakan mobil. Tepat di persimpangan jalan, mesin mobil tiba-tiba mati. Mina bisa melihat sosok manusia misterius yang berdiri tepat di seberang jalan. Ibu kebingungan menyalakan mobil yang tak mau menyala. Selang beberapa saat, sosok misterius itu menghilang dan mobil kembali menyala. Mereka bergegas pergi, namun tiba-tiba kecelakaan tragis itu mencelakai Joy dan Mina yang terguling di dalam mobil. Joy sempat membuka mata dan melihat entitas misterius yang selama ini mengintainya. Di waktu yang sama, Win melihat sosok wanita bertudung hitam yang berdiri tepat di tengah jalan raya. Tak berselang lama, sosok wanita itu menghilang dan Win naik ke dalam mobil dan bergegas pulang, namun tiba-tiba seorang petugas polisi setempat menghampiri Win yang tergopoh-gopoh dan memintanya datang ke rumah sakit. Hanya ada satu korban selamat yang langsung dilarikan ke ruang gawat darurat. Lin sudah menunggu kabar dari dokter di rumah sakit bersama teman barunya Lee. Ia menangis melihat sang ayah karena kakaknya Mina tak bisa kembali bersamanya lagi. Lin merengek minta kembali ke Bangkok karena merasa tak betah di perantauan. Pagi harinya, prosesi pemakaman Mina dihelat dengan tradisi siam. Lee yang baru datang bersama Nasrin langsung duduk di dekat Toh Imam dan Ding. Ia berteriak ketakutan melihat arwah Mina termenung di atas peti mati. Toh Imam menjelaskan jika yang dilihat Lee bukan arwah Mina, melainkan jin Korin, yaitu jin yang bertugas menemani manusia sampai kematiannya. Ding justru salfok dengan kemampuan IndiHome Silly yang jarang terekspos. Melihat Nasrin yang berdiri di luar rumah duka, Toh Imam menundukkan kepala sebagai simbol sapaan. Hari berikutnya, Win menemani istrinya di rumah sakit yang baru siuman setelah beberapa hari jatuh pingsan. Joy langsung menanyakan keadaan Mina yang terlibat kecelakaan tragis bersamanya. Joy menangis histeris mengetahui anaknya mati. Suster yang berjaga sampai kewalahan menenangkan Joy yang terus memberontak di ranjangnya. Malam itu, Nasrin mencoba mendekati Win dan menelponnya. Win masih tak memberikan respon dan mengacuhkan panggilan itu. Tohlung merapalkan mantra cinta yang mempersembahkan darahnya sendiri. Ia memperingatkan Nasrin jika perjanjian itu tidak akan bisa dibatalkan. Nasrin harus menepati janjinya pada jin untuk memberikan jamuan serta persembahan. Bahkan, Nasrin harus membayar dengan nyawanya sendiri jika tidak bisa menepati janji. Setelah sepakat, Nasrin memberikan darahnya untuk bekerja sama dengan jin Dasin demi mendapatkan cinta Win. Tohlung mengaduk darah itu menggunakan keris dan memanggil syaitan Salatun, Wasin, Awan, Hafaf, Murah, Lakus, dan Adasim untuk saling bekerja sama menuntaskan keinginan Nasrin. Lee bertamu ke rumah Win, namun pria itu tak ada di tempat. Ternyata Win datang ke rumah Nasrin untuk sekedar bernostalgia. Mengetahui Win tak ada di rumah, Lee mengobrak-abrik meja kerja dan menemukan foto pernikahan Nasrin dengan Win. Ia juga menemukan surat tanda aborsi yang dilakukan Nasrin di masa lalu. Mendengar ada orang datang, Lee bersembunyi di bawah meja, namun tiba-tiba setelah orang itu pergi, Lee diam-diam keluar dari persembunyian dan melihat janin bayi yang diawetkan dalam toples. Lee mengambilnya dan menunjukkan di depan Nasrin. Ia menyadari jika janin itu sengaja digugurkan karena Win tidak ingin menikahi Nasrin. Sebagai ponakan, Lee tak terima bibinya diperlakukan semena-mena dan dipermainkan hatinya. Ia meminta Win untuk mengakui perbuatannya itu. Nasrin sudah sangat emosi dan menodong Win menggunakan keris. Ia meminta Lee untuk pergi agar tidak mendengar percakapan mereka berdua. Nasrin berkata jika ia tidak benar-benar melakukan aborsi, ia melahirkan bayi itu meski pada akhirnya mati juga. Win bersimpuh sembari menangisi kesalahannya di masa lalu. Ia memohon pada Nasrin untuk tidak menyakiti keluarganya. Win rela memberikan nyawanya agar Nasrin tidak mengganggu anak istri. Nasrin yang emosi langsung mengayuhkan kerisnya hingga darah mengucur membasahi kepala Win. Ternyata keris itu menancap di telapak tangan Tohlung yang berusaha menghentikan dendam kesumat adiknya. Tohlung meminta Nasrin untuk merelakan apa yang terjadi karena karma akan tetap menghampiri Win. Tohlung mendorong adiknya untuk menjauhi Win. Ia memberikan jin yang bisa mematahkan kutukan yang dikirim Nasrin. Ia hendak menggunakan cara menghalau sihir dengan bantuan jin.
Sebelum Win mengambil pusaka itu, Tohlung mengusir pria itu dan melarangnya datang lagi. Win bergegas pergi dengan membawa pusaka berisi jin yang bisa menyelamatkan keluarganya dari malapetaka. Dalam perjalanan pulang, Win meminta bantuan Chad untuk memeriksa kondisi Joy di rumah sakit. Di waktu yang sama, Lin sudah tertidur lelap sendirian di dalam kamar. Setelah terlelap, ia dibangunkan oleh suara kakaknya yang terus memanggil. Nenek misterius itu memukul kepala Lin dan mengambil darahnya untuk menyempurnakan proses ritual. Lin yang kesakitan merintih sambil minta tolong. Nenek misterius itu ternyata adalah Ni yang masih menjadi inang bagi Jin Dasim, nenek buyutnya. Karena Lin sudah menyimpan benda keramat itu, kini Lin harus menjadi penerus yang memelihara jin itu. Ni mulai melakukan ritual dengan keris yang dilumuri darah. Melihat Lin berusaha kabur dengan merangkak mendekati pintu, nenek Ni terpaksa menancapkan paku besar ke tangan Lin sampai menembus lantai. Selesai ritual, Ni menempelkan darah ke kening Lin hingga gadis itu dirasuki iblis nenek buyut. Win yang baru sampai rumah langsung panik mengetahui anaknya tak ada di sana. Di waktu yang sama, Tohlung mencari keberadaan Nasrin yang ikut menghilang. Lin terlihat berlari menuju ke dalam hutan dan dikejar oleh Win dan juga To Imam. Win kini harus berhadapan dengan anak gadisnya sendiri yang memegang keris di tangannya. Li yang meminta bantuan To Imam pun berlari menyusul ke dalam hutan bersama dengan Ding. Ternyata Win sudah hampir mati di tangan anaknya sendiri yang berusaha keras menancapkan keris ke kepala sang ayah. Saat Ding hendak menyentuh tubuh Lin, si iblis mulai menunjukkan kekuatan aslinya. Tubuh Ding terpental sangat jauh hingga terbang entah kemana. To Imam terpaksa mengeluarkan tasbihnya dan membaca ayat suci Al-Quran. Lin langsung murka dan angin kencang menerpa seisi hutan hingga membuat To Imam dan Win bersembunyi di balik batang pohon. Win memberikan pusaka pemberian Tohlung yang berisi jin nenek buyut. Iblis itu berteriak kencang jika tubuh Lin sudah menjadi miliknya. Li ketakutan mendengar suara Lin yang bisa berbicara bahasa Yawi dengan fasih. To Imam membakar pusaka itu hingga membuat Lin semakin bengis. Dua cula muncul dari keningnya dan langsung melompat bertengger di tubuh To Imam. Ia mencekik pria tua itu dengan kekuatan penuh sampai To Imam tak bernyawa lagi. Ding menangis meratap kematian sang ayah yang terjadi di depan mata. Sementara itu, Chad menjemput Joy pulang dari rumah sakit setelah dinyatakan siuman. Bekas luka akibat kecelakaan masih terlihat merah di wajahnya. Motor Chad yang semula aman tiba-tiba mogok dan tak mau menyala. Joy memilih untuk jalan kaki hingga melihat sosok Lin berlari dari kejauhan. Win mengejar anak itu dan masuk ke dalam ruangan kosong. Lin muncul di belakang ayahnya dan derap langkah kaki iblis terdengar menggema dari bawah tanah di mana untuk pertama kali Win melihat sosok asli iblis penghuni neraka Jahim. Lin kembali menyerang ayahnya dengan membabi buta dan mencekik lehernya kuat-kuat. Win masih mampu melawan dan berusaha melarikan diri. Tubuhnya semakin lemah membuatnya kembali tertangkap dan disiksa lagi. Win jatuh pingsan setelah kehabisan nafas akibat cekikan iblis. Saat tersadar, ia melihat putrinya berdiri di hadapan dengan menggenggam keris tajam. Iblis neraka itu terlihat menguasai tubuh Lin dan berusaha menggerakkan tangan mungilin. Dengan bahasa cinta, Win menggenggam tangan putrinya itu sembari terus membujuknya untuk sadar. Joy datang menyusul dan ikut menggenggam tangan si Lin. Mereka berdua menunjukkan rasa kasih sayang yang amat dalam untuk membawa putrinya kembali ke dalam raga. Di alam jin, Lin menangis dan merengek minta tolong karena tubuhnya sudah dikuasai iblis. Sedangkan di alam manusia, Lin terlihat mengeram dan mengancam hendak mati agar masuk ke neraka. Ding, anak To Imam, akhirnya menggunakan ilmunya untuk membantu sesama umat manusia. Ia membacakan ayat suci Al-Quran hingga iblis di dalam tubuh Lin mulai kepanasan. Meski kekuatannya semakin lemah, iblis itu masih bersikeras hendak menyakiti Lin dan mencongkel satu bola mata. Azan subuh yang berkumandang mengusir semua iblis dari muka bumi seiring terbitnya matahari. Lin tertunduk lemas tak berdaya dengan sebelah mata berderai lautan darah.
Sholat subuh berjamaah dilaksanakan di dalam masjid dan dipenuhi dengan makmum yang berjubel. Siang harinya, Li berkunjung ke rumah pamannya, Toh Lung. Pria itu berkata jika ia tidak pernah menyihir keluarga Pak Win. Ia berpura-pura melakukan ritual agar Nasrin percaya. Meski bekerja sebagai dukun, Toh Lung masih bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Li berkata jika ia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat tubuh Lin dirasuki iblis. Ternyata di masa lalu Toh Imam mengurung jin nenek buyut Ni ke dalam pusaka berbalut kain merah. Ia meminta ayah Ni untuk menyimpannya di tempat aman dan tidak boleh ditemukan oleh siapapun juga. Setelah ayah Ni meninggal, rumah itu diwariskan pada Cat. Pemuda setempat meminta bantuan Toh Lung untuk mengusir pengganggu dari bangsa jin. Toh Lung membuka kain merah penutup pusaka yang ternyata berisi tanduk kambing muda. Toh Lung berusaha membakar tanduk itu, namun Cat merencanakan hal lain. Ni adalah nenek Cat yang ikut memeriksa rumah lama mereka. Ia berpesan agar barang pusaka nenek buyut tidak dikeluarkan dari tempat penyimpanan. Setelah nenek dan istrinya pergi, Cat mengambil tanduk kambing pusaka itu dari tempat pembakaran. Anehnya, tanduk itu sama sekali tidak terbakar dan masih utuh seperti sedia kala. Cat meletakkan tanduk itu ke tempatnya dan melenggang pergi begitu saja. Ia sengaja menempatkan keluarga Win dalam bahaya karena besarnya rasa dengki di dalam dada. Kedengkian bagaikan panah yang dilontarkan pada korbannya dengan penuh keji. Iri bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan syirik yang jahat dan mengerikan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengikuti langkah setan, karena barang siapa yang mengikutinya, maka setan akan membuat orang itu melakukan perbuatan keji dan mungkar. Surah An-Nur ayat ke-21. Dan film pun berakhir. Penggemar genre horor menonton film ini mendapatkan pengalaman sinematik yang unik dan penuh misteri ditambah wawasan mengenai budaya lokal Thailand Selatan. Mayoritas muslim yang tinggal di selatan Thailand tersebar di beberapa provinsi seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat. Kajian-kajian keislaman yang ada di Thailand didominasi dengan pemahaman fikih mazhab Imam Syafi'i. Meski pernah terjadi konflik, saat ini pemerintah kerajaan Thailand sudah lebih terbuka dan memberikan hak pengembangan pendidikan bagi warga muslim yang minoritas di sana. Film ini menjadi salah satu bukti keberadaan Islam di Thailand yang tak luput dari perhatian dan menjadi sumber kekayaan budaya. Terima kasih dan sampai jumpa.